Mohon dukungannya dengan cara subscribe channel ini, karena dengan kalian subscribe akan membuat saya lebih termotivasi untuk mengupload video, dan jangan lupa aktifin notifikasinya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pejuang nih, bagaimana nih kabarnya? Semoga semakin semangat untuk belajar ya. Halo, kembali lagi sama Mutia di sini. Untuk yang baru bergabung pada channel ini, halo, salam kenal. Oke, kalau di video sebelumnya kita sudah membahas tentang SKB CBT dalam hal latihan soal etika dan tridharma perguruan tinggi, di video kali ini kita akan membahas SKB non-CBT dalam subtes micro teaching. Nah, di sini saya ingin sharing terkait pengalaman saya dalam mengikuti micro teaching di tahun 2021. Semoga tips dan trik yang saya berikan bisa bermanfaat untuk teman-teman dalam mempersiapkan dan menghadapi micro teachingnya nanti. Oke, tapi sebelum kita membahas micro teaching, saya ingin membahas sekilas tentang SKB atau Seleksi Kompetensi Bidang Formasi Dosen. Nah, ada 6 subtes yang diteskan dalam SKB, dan SKB ini dibagi menjadi 2 bagian tes. Ada namanya SKB CBT dan SKB non-CBT. SKB CBT ini hampir sama dengan kita SKD kemarin, disiapkan di satu tempat, di satu lokasi, untuk mengikuti tes langsung di komputer. Nah, ada 4 subtes dalam CBT. Yang pertama itu ada etika dan tridharma perguruan tinggi. Teman-teman bisa latihan soal di video saya sebelumnya ya. Yang kedua itu ada literasi bahasa Inggris. Kalau ini kemarin zaman saya lebih banyak teksnya. Sehingga kita perlu tips dan trik bagaimana cara menjawab soal yang panjang teksnya supaya jawabannya itu benar. Terus ada penalaran dan pemecahan masalah. Kalau ini hampir sama dengan TIU. Yang keempat ada dimensi psikologi. Ini hampir sama dengan TKP, tapi permasalahannya lebih banyak di lingkungan kampus karena kita mengambil formasi dosen. Nah, ini semua ada passing rate untuk yang subtes CBT. Kemudian ada SKB non-CBT. Ada 2 hal. Ada 2 subtes. Yang pertama itu ada wawancara dan micro teaching. Wawancara dan micro teaching ini dilakukan di hari yang berbeda. Kalau saya di 2 hari yang berurutan, dilakukan secara daring menggunakan Zoom. Kalau dulu saya wawancara dan micro teaching di rumah, tapi banyak juga teman-teman saya itu yang menyewa satu kamar hotel untuk tes wawancara dan micro teaching dengan maksud supaya beliau itu ujian lebih fokus dan mendapatkan sinyal internet yang lebih bagus. Oke, kita pembahasan ke micro teaching ya. Jadi di micro teaching itu ada ketentuan umum. Ada durasi pelaksanaan micro teaching itu maksimal 30 menit untuk setiap peserta. Jadi zaman saya dulu tes micro teachingnya selama 30 menit dan ngajarnya itu 15 menit, sisanya itu tanya jawab. Terus kemarin itu penilai micro teaching saya ada 2. Jadi waktu ngajar langsung dinilai oleh 2 tim penilai. Dalam hal ini orang yang berpengaruh di fakultas, yaitu dekan dan wakil dekan. Nah, untuk peserta pada formasi yang sama itu dinilai oleh tim penilai micro teaching yang sama. Ya, dulu di satu formasi kami itu ternyata tim penilainya sama, diketahui pas lulus. Jadi pas lulus itu kan sempat cerita-cerita nih, waktu SKB wawancaranya siapa? Pewawancaranya siapa? Terus yang penilai micro teachingnya siapa? Oh, ternyata setelah saling tanya, ternyata sama, dekan dan wakil dekan. Terus penilai micro teaching wajib memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang tersebut. Iyalah, karena tadi ya, yang paling berpengaruh di fakultas. Jadi penunjukan penilai micro teaching ini dapat memperhatikan usul dari dekan atau ketua jurusan yang bersangkutan. Nah, di sini tips menghadapi micro teaching. Yang pertama, siapkan perangkat yang memadai. Maksudnya perangkat yang memadai otomatis laptop yang support, karena kita itu Zoom, dan Zoom-nya itu kalau kami lama, dari pagi sampai saya akhirnya kebagian Zoom untuk micro teaching itu di sore hari. Tapi saya sudah diminta standby di room Zoom itu dari pagi.
Terus sinyal internet yang stabil, tentulah karena kita Zoom kan, karena kemarin itu secara daring, otomatis membutuhkan sinyal internet yang stabil. Kalau enggak, nanti waktu micro teachingnya terganggu. Terus perangkat pendukung lain. Nah, kalau dulu saya itu menggunakan Pentap untuk mendukung saya ngajar. Jadi, kalau bisa pendukungnya itu bisa digunakan langsung. Maksudnya itu ada teman saya waktu ujian, alat pendukungnya itu nggak bisa digunakan karena sudah terlalu panas. Karena kan kami sudah Zoom dari pagi tuh, ternyata kebagian waktunya sore. Jadi perangkatnya itu sudah panas sehingga tidak support waktu digunakan di micro teaching. Jadi itu juga menjadi bahan pertimbangan. Terus tips yang kedua itu siapkan kartu ujian, KTP, dan alat tulis. Nah, kita waktu mau masuk ke room Zoom itu diminta untuk foto kartu ujian dan KTP. Jadi di tangan kiri kalau nggak salah itu kartu ujian, di tangan kanan KTP, terus kita foto ke arah kamera. Terus kita juga diminta untuk menyiapkan alat tulis. Dalam hal ini kita nanti mencatat pertanyaan yang ditanyakan oleh tim penilai micro teaching. Kalau mau langsung dijawab juga nggak apa-apa sih, tapi kalau mau ditulis juga nggak apa-apa. Kalau dulu saya ditulis. Terus tips yang ketiga itu persiapkan PPT dan pendukung yang menarik. Nah, di sini saya minta teman-teman untuk memilih materi yang dikuasai. Walaupun itu materinya sederhana di pertemuan pertama misalnya, tapi nggak apa-apa, yang penting teman-teman itu harus sudah menguasai, karena saat ditanya, berarti kalau saat ditanya oleh tim penilai dan teman-teman itu fasih menjelaskan, berarti kan teman-teman dianggap mampu dalam mengajar. Gitu sih maksudnya. Yang penting harus sesuai dengan formasi yang didaftar. Nah, kalau bisa PPT-nya itu berbahasa Inggris dan nanti teman-teman ngajarnya juga menggunakan bahasa Inggris. Tapi waktu di pengalaman saya kemarin, saya diminta untuk bilingual karena semua PPT dan waktu saya pertama kali ngajar itu pakai bahasa Inggris. Tapi waktu tanya jawab dengan tim penilai, waktu saya mengkondisikan kelas dengan tim penilai bilang untuk menggunakan bahasa Indonesia karena disesuaikan dengan tempat saya atau formasi yang saya ambil. Tapi awalnya bagusnya ini sih, menyiapkan dengan bahasa Inggris. Terus siapkan RPS, capaian alur pembelajaran dan bahan evaluasi. Sama halnya kayak kita mau ngajar di kelas, otomatis kan kita sebelum ngajar itu ada hal-hal yang harus disiapkan. RPS, kalau bisa RPS-nya ini RPS yang terbaru atau RPS OBE. Terus ada capaian alur pembelajaran yang sesuai dengan materi yang kita jelaskan yang di PPT tadi. Terus ada bahan evaluasinya karena setiap kita sudah ngajar itu kan ada evaluasi tuh. Jadi walaupun kita ngajarnya itu cuma 15 menit, kita itu harus memuat kegiatan awal sampai kegiatan penutup dan memuat juga tentang evaluasinya. Kalau dulu saya evaluasinya itu menggunakan games yang berbentuk ular tangga, menggunakan Wordwell kalau nggak salah nama aplikasinya itu. Terus siapkan juga mini quiz. Nah, mini quiz ini yang berkaitan dengan si bahan evaluasi tadi. Disesuaikan saja dengan materi teman-teman. Terus tips yang keempat itu perhatikan teknik mengajar. Nah, dalam hal ini teman-teman mengajar itu walaupun 15 menit tapi harus tergambar dari proses pembuka, isi, sampai penutup kelas. Jadi kegiatan awal, kegiatan inti, sampai kegiatan akhirnya itu harus tergambar. Singkat-singkat saja, yang penting semuanya ada. Terus supaya nggak gugup dan supaya fasih nanti saat micro teaching, otomatis kan kita harus berlatih dulu nih. Jadi sebelum micro teaching saya itu berlatih ngajar ke orang tua dan ke adik saya. Supaya supaya dikasih tips lah kira-kira hal yang mana yang harus diperbaiki. Misalnya suaranya terlalu kecil, tolong dibesarkan lagi, atau gesturnya kurang
kurang santai, jadi kayak terlihat tegang. Nah, kayak gitu. Jadi teman-teman lebih baik berlatih dulu secara mandiri, entah di depan kaca atau minta orang lain untuk menilai. Dan pastikan juga koneksi internetnya stabil. Nah, di sini juga jangan lupa menggunakan metode pembelajaran. Walaupun ngajarnya 15 menit, kalau bisa tetap menggunakan metode pembelajaran yang sesuai dengan materi yang diajarkan. Terima kasih telah menyimak sharing micro teaching dari saya. Semoga sharing ini bermanfaat untuk teman-teman dalam menghadapi tes micro teaching di SKB-nya nanti. Harapan saya semoga teman-teman semua bisa lulus CPNS tahun 2023 ini. Amin Allahumma amin. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ke teman-teman lain supaya lebih bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.